Percayakah Anda? Obat kumur yang Anda gunakan setiap pagi dan malam, yang Anda kira dapat membunuh kuman, melindungi rongga mulut, dan menyegarkan napas, mungkin justru sedang diam-diam menghancurkan kesehatan mulut Anda. Sementara itu, segelas air garam yang bahannya ada di setiap dapur rumah kita, dengan biaya bahkan tidak sampai Rp1.000, ternyata adalah senjata rahasia yang digunakan oleh seorang dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan THT senior di Indonesia, Dr. Eko Nugroho, untuk menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya selama 30 tahun. Rahasia mengejutkan yang cukup untuk membalikkan seluruh pemahaman Anda ini akan diungkap sepenuhnya hari ini. Jangan buru-buru menggulir layar Anda. Saya ingin bertanya dulu, apakah Anda yang sedang menonton video ini juga memiliki masalah seperti ini? Tenggorokan selalu terasa ada yang mengganjal, tidak bisa dibatukkan keluar dan tidak bisa ditelan, radang yang kambuh berulang-ulang seperti tamu tak diundang yang keras kepala. Atau mungkin pasangan Anda di rumah atau Anda sendiri bertahun-tahun tersiksa oleh rinitis radang kronis. Begitu pergantian musim atau terkena udara dingin sedikit saja, hidung langsung tersumbat, malam hari bolak-balik tidak bisa tidur, dan siang harinya kepala terasa berat serta tidak bersemangat. Ada hal yang lebih memalukan lagi. Padahal setiap hari sudah menyikat gigi dengan sungguh-sungguh. Begitu membuka mulut masih saja tercium bau tak sedap yang kuno. Sampai-sampai mau dekat dengan cucu pun hati merasa ragu. Belum lagi suara dengkuran yang menggelegar itu tidak hanya membuat tidur sendiri tidak nyenyak, tetapi juga sangat mengganggu kualitas tidur orang di sebelah Anda. Demi mengatasi masalah-masalah ini, sudah berapa kali kita bolak-balik ke rumah sakit, sudah berapa banyak obat yang kita minum. Pil warna-warni itu saat diminum sepertinya ada gunanya, tapi begitu obat dihentikan, penyakit lama kambuh lagi. Kita juga sudah membeli berapa banyak jenis obat kumur mahal, yang herbal, yang pembunuh kuman super, iklannya bicara setinggi langit. Saat dipakai mulut terasa pedas dan iritasi, tapi hasilnya masalah tetap ada di sana, tidak berkurang sedikit pun. Uang yang terbuang sia-sia ini jika ditumpuk mungkin sudah lebih tinggi dari gunung. Apakah kita hanya bisa pasrah diganggu oleh penyakit-penyakit kecil yang menjengkelkan ini seumur hidup? Hari ini saya ingin memberitahu Anda, jawabannya mutlak tidak. Karena ada seorang ahli THT terkemuka di Indonesia yang akrab dipanggil oleh para pasiennya sebagai Ayah Eko, yaitu Dr. Eko Nugroho. Beliau telah berpraktik lebih dari 30 tahun dan melihat puluhan ribu pasien. Beliau selalu berkata bahwa resep obat terbaik sebenarnya tersembunyi di dapur rumah kita sendiri. Beliau bahkan sering menuliskan metode berkumur air garam ini dengan tangan sendiri atau mencetaknya dalam seri kertas kecil untuk diberikan kepada pasien yang kondisi ekonominya kurang baik atau yang sudah lelah disiksa penyakit kambuhan. Dan yang akan beliau ungkapkan hari ini adalah rahasia dapur yang telah beliau jalankan secara pribadi selama 30 tahun dan direkomendasikan kepada tak terhitung banyaknya pasien untuk membantu mereka terbebas dari masalah, yaitu metode paling sederhana, paling alami, dan paling efektif secara mengejutkan berkumur air garam. Tunggu sebentar, sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan tekan tombol berlangganan kanal Energi Usia Emas dan nyalakan notifikasi, karena di sini kami mengungkap kebenaran yang jarang mau dibicarakan orang lain. Saya juga berharap mengetahui apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar, jika tidak ketik 0. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita langsung masuk ke topik hari ini. Penemuan mengejutkan yang akan membalikan pemahaman kesehatan Anda. Sebelum mengungkap rahasia dokter Eko Nugroho, kita harus memperjelas satu masalah dulu. Siapa sebenarnya musuh kita? Tahukah Anda, rongga mulut dan tenggorokan kita sebenarnya adalah medan perang yang penuh asap mesius sepanjang tahun. Di sini hangat, lembab, dan ada sisa-sisa makanan yang kita makan. Ini ibarat resor liburan bintang 5 yang paling disukai bakteri dan virus. Ribuan jenis bakteri tinggal dan menetap di sini. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Saat tubuh kita kuat dan istirahat cukup, bakteri baik ibarat penjaga yang berani, mampu menekan bakteri jahat dan menjaga keseimbangan yang sehat. Tapi, begitu kita begadang, stres tinggi, makan terlalu banyak makanan manis atau gorengan, keseimbangan ini akan hancur seketika. Bakteri jahat ibarat pasukan penjajah yang mendapatkan sumber logistik mulai berkembang biak dengan gila-gilaan. Mereka melepaskan berbagai racun dan zat asam, menyerang tenggorokan kita hingga menyebabkan radang dan kemerahan. Mereka menggerogoti gigi kita hingga berlubang.
Mereka menguraikan sisa makanan dan menghasilkan senyawa sulfida yang baunya sulit dijelaskan. Itulah yang kita sebut bau mulut. Dan karena rongga hidung dan rongga mulut itu terhubung, bakteri jahat ini juga akan lari ke rongga hidung untuk membuat kekacauan, membuat masalah hidung kita semakin parah. Sekarang Anda mengerti, kan? Sakit tenggorokan, rinitis, bau mulut, biang keladi, dari semua masalah ini adalah pasukan bakteri jahat yang tidak terkendali. Lalu banyak orang akan berkata, saya akan beli obat kumur super ampuh. Iklannya bilang bisa membunuh 99,9% bakteri. Teman-teman, ini justru adalah pemahaman pertama yang harus kita ubah. Obat kumur di rumah Anda mungkin sedang diam-diam menyakiti Anda. Mengapa saya berani berkata demikian? Dr. Eko Nugroho dengan tajam menunjukkan 3 dosa besar obat kumur yang dijual di pasaran. Pertama, kandungan alkohol yang terlalu tinggi ibarat membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Banyak obat kumur kuat menambahkan alkohol dalam jumlah besar demi mengejar sensasi rasa dingin dan menyengat. Alkohol akan sangat mengiritasi mukosa selaput lendir rongga mulut kita yang lunak. Penggunaan jangka panjang justru akan menyebabkan mukosa kering, menyusut, bahkan meningkatkan risiko terkena penyakit. Ini sama sekali bukan melindungi, melainkan menyakiti. Kedua, zat pembunuh kuman kimiawi yang membunuh tanpa pandang bulu. Kandungan kimia dalam obat kumur ibarat menjatuhkan bom serangan tanpa pandang bulu ke medan perang rongga mulut kita. Dia memang membunuh bakteri jahat, tapi pada saat yang sama juga memusnahkan bakteri baik yang berharga, para penjaga yang bertugas menjaga kesehatan mulut kita. Keseimbangan flora di mulut hancur total. Begitu berhenti dipakai, bakteri jahat akan menyerang balik dengan kecepatan lebih tinggi. Inilah sebabnya banyak orang merasa efek obat kumur tidak bertahan lama. Ketiga, hanya mengobati gejala bukan akar masalah dan menimbulkan ketergantungan. Obat kumur kimia ini hanya menutupi gejala sementara, misalnya menggunakan rasamin yang kuat untuk menutupi bau mulut, tapi tidak memperbaiki lingkungan rongga mulut secara mendasar. Bergantung padanya dalam jangka panjang justru akan membuat rongga mulut kita kehilangan kemampuan regulasi dan pertahanan dirinya sendiri. Mendengar ini, apakah punggung Anda terasa dingin? Ternyata barang yang kita beli dengan uang mahal itu mungkin adalah pembunuh kesehatan. Lalu adakah satu metode yang bisa menyerang bakteri jahat dengan tepat, tidak menyakiti bakteri baik, dan bisa memperbaiki lingkungan rongga mulut kita dari akarnya? Ada. Jawabannya adalah segelas air garam hangat yang paling sederhana itu. Mengapa bisa begitu? Di baliknya tersembunyi 2 prinsip sains yang sangat sederhana namun berkekuatan besar. Prinsip pertama disebut hukum dehidrasi tekanan osmotik tinggi. Ini terdengar sangat ilmiah, tapi sederhananya sama dengan prinsip saat kita menggarami mentimun atau daging. Coba bayangkan, mentimun segar yang ditaburi garam, apakah perlahan akan mengeluarkan banyak air lalu menjadi layu? Prinsip berkumur air garam persis sama. Air garam yang sudah kita racik, konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam sel bakteri. Saat air garam bersentuhan dengan bakteri jahat itu, berdasarkan prinsip tekanan osmotik, cairan di dalam sel bakteri akan tersedot keluar seperti disedot pompa air, lari keluar mati-matian. Begitu bakteri dehidrasi, dia tidak bisa berkembang biak, bahkan akan langsung menyusut dan mati. Ini adalah agen dehidrasi bakteri yang paling alami, paling lembut, dan paling cerdas. Ia hanya menargetkan bakteri bersel tunggal itu, tapi tidak akan melukai sel mukosa rongga mulut manusia yang kuat. Ini benar-benar contoh serangan yang presisi. Prinsip kedua adalah metode anti-inflamasi dan pengempesan bengkak alami. Saat tenggorokan Anda meradang, apakah terasa merah dan bengkak? Ini sebenarnya adalah jaringan mukosa kita yang sedang kebanjiran. Karena peradangan, banyak cairan jaringan berkumpul di sana menyebabkan edema, pembengkakan. Nah, air garam hangat ibarat tim drainase yang paling efisien. Konsentrasinya membantu membawa pergi cairan jaringan berlebih di mukosa tenggorokan, sehingga dengan cepat mengurangi bengkak dan meredakan nyeri. Ini ibarat kita keseleo pergelangan kaki. Merendam kaki dengan air garam bisa membantu mengempeskan bengkak. Di saat yang sama, air garam yang hangat juga bisa memperlancar sirkulasi darah lokal, membawa pergi sampah-sampah penyebab radang, dan mempercepat perbaikan jaringan. Ia ibarat petugas kebersihan yang lembut, membantu tenggorokan kita melakukan pembersihan besar-besaran secara mendalam. Sampai di sini, saya harus berbagi satu kisah nyata yang diceritakan langsung oleh Dr. Eko Nugroho yang terjadi di sekitarnya. Tetangganya, seorang bapak berusia 74 tahun bernama Pak Budi, adalah langganan penyakit. Pak Budi menderita faringitis radang tenggorokan kronis dan rinitis radang hidung alergi selama hampir 20 tahun.
Setiap pagi bangun tidur, tenggorokannya seperti tersumbat gumpalan kapas, batuk sampai rasanya paru-paru mau pecah. Malam hari hidung tersumbat, sepanjang malam harus bernapas lewat mulut, suara dengkurannya begitu ribut sampai-sampai Bu Budi harus tidur pisah kamar. Dia bilang separuh hidupnya dihabiskan untuk mencari tisu buat menyeka ingus. Demi berobat, Pak Budi tidak pernah putus minum obat tradisional, beli berbagai alat semprot dan cuci hidung, uang habis banyak, penderitaan juga sudah cukup dirasakan, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh total. Dia bahkan sudah agak putus asa, merasa seumur hidup mungkin akan begini terus. Suatu kali dalam kegiatan komunitas bertemu Dr. Eko Nugroho, dia tak tahan menumpahkan keluh kesahnya. Dokter Eko mendengarkan sampai habis. Tidak meresepkan obat apapun, hanya tersenyum dan berkata pada Pak Budi, "Pak Budi, saya ajarkan satu resep yang tidak keluar uang. Percaya sama saya, pulang dan coba." Beliau lalu mengajarkan metode berkumur dan mencuci hidung dengan air garam ini secara mendetail kepada Pak Budi. Awalnya Pak Budi juga setengah percaya, setengah tidak, begitu sederhana. Minum obat sebanyak itu saja tidak mempan, masa segelas air garam bisa? Tapi melihat dokter Eko begitu yakin dan berpikir toh biayanya 0 rupiah, dia pun mulai melakukannya dengan mental coba-coba. Keajaiban terjadi dalam ketekunan. Minggu pertama sepertinya tidak ada rasa apa-apa, tapi Pak Budi berpikir toh tidak ada ruginya, jadi dia lanjut terus. Masuk minggu ketiga, dia tiba-tiba sadar saat bangun pagi dahak di tenggorokan sepertinya berkurang, tidak selengket itu lagi. Bertahan sampai bulan kedua, Bu Budi dengan gembira memberitahunya, "Pak, suara ngorokmu malam hari sudah jauh mengecil, hidung sepertinya juga jauh lebih plong." Masuk bulan ketiga, Pak Budi sendiri terkejut setengah mati. Bangun pagi tenggorokannya terasa ringan dan segar, pertama kalinya dalam puluhan tahun merasakan napas begitu lancar. Rinitisnya meski tidak sembuh total 100%, tapi frekuensi kambuhnya turun drastis. Dulu setiap pergantian musim pasti tumbang, musim hujan tahun itu dia ternyata melewatinya dengan aman sentosa. Sekarang dia kalau ketemu orang selalu bilang, "Air garam dokter Eko itu lebih manjur dari obat dewa manapun." Bukan hanya menyelamatkan tenggorokan dan hidung saya, tapi juga menyelamatkan tidur saya dan hubungan suami istri kami. Lihatlah, satu kebiasaan yang begitu sederhana, asalkan dilakukan dengan benar dan konsisten, bisa membawa perubahan yang begitu drastis. Mendengar ini, apakah Anda sudah mulai paham, bahkan agak tidak sabar ingin mencoba? Jangan buru-buru. Metode yang bagus harus disertai aturan yang benar. Saya beritahu Anda, banyak orang bilang sudah mencoba kumur air garam, tapi tidak ada efeknya. Mengapa? Justru karena mereka melakukan 3 kesalahan fatal yang akan saya sebutkan berikut ini. Dr. Eko Nugroho menekankan detail menentukan keberhasilan. 3 hukum emas di bawah ini tolong dicatat baik-baik. Jika dilakukan dengan benar, efeknya pasti akan berlipat ganda 10 kali lipat. Hukum emas pertama, rasio emas, konsentrasi menentukan keberhasilan. Ini adalah langkah paling penting dan langkah yang paling banyak salah dilakukan orang. Banyak orang punya pemahaman yang salah fatal, mengira semakin banyak garamnya, efek membunuh kumannya semakin bagus. Salah besar. Dr. Eko Nugroho memperingatkan, air garam dengan konsentrasi terlalu tinggi bukan saja tidak membunuh kuman, malah akan seperti bom garam yang membakar mukosa mulut dan tenggorokan kita yang lunak. Ia akan menyedot terlalu banyak cairan, menyebabkan mulut kering, lidah keluh, bahkan memicu luka pada mukosa. Benar-benar kerugian yang tidak sebanding. Ini ibarat kita memasak sepanci sup, garam harus pas takarannya baru bisa mengeluarkan rasa sedap bahan makanannya. Kumur air garam juga sama, konsentrasinya pas, baru bisa dengan lembut mengeluarkan hal-hal jahat itu tanpa melukai diri kita sendiri. Lalu berapa rasio emas yang paling sempurna? Tolong dicatat, 250 ml air hangat dicampur dengan 1/4 1,4 sendok teh garam. Seberapa banyak itu? Kira-kira gunakan sendok teh kecil yang biasa kita pakai di rumah, ambil ujungnya saja sekitar 1/4, kurang lebih 1,5 gram, 250 ml air itu kira-kira 1 gelas kaca biasa kita. Rasio ini akan menghasilkan larutan isotonik yang paling mendekati cairan tubuh manusia. Paling lembut, paling aman, dan paling efektif. Di sini saya juga harus mewakili teman-teman yang peduli tekanan darah untuk bertanya, apakah penderita hipertensi boleh memakainya? Dr. Eko Nugroho secara khusus berpesan, boleh digunakan dengan tenang. Kuncinya adalah Anda harus melakukan satu hal. Setelah berkumur wajib dibuang sampai bersih, mutlak tidak boleh ditelan. Kita hanya memanfaatkan air garam untuk membersihkan mulut dan tenggorokan, bukan untuk diminum. Jika Anda masih khawatir, ada cara yang lebih cerdas, yaitu pergi ke supermarket, beli garam rendah natrium low sodium salt untuk dipakai.
Dengan begitu sudah pasti aman. Selain itu, suhu air sebaiknya sekitar 40 derajat Celcius. Air matang hangat. Coba pakai punggung tangan, rasanya hangat, tidak membakar. Suhu ini paling nyaman dan membuat garam larut lebih baik, efeknya paling maksimal. Mengenai jenis garamnya, Dr. Eko bilang tidak perlu dibuat rumit, garam dapur biasa, garam laut, garam apa saja boleh, mana yang mudah didapat pakai itu saja. Kuncinya rasionya harus benar, sangat sederhana bukan? Hukum emas kedua, waktu emas momen menentukan efektivitas. Setelah memilih konsentrasi yang benar, langkah selanjutnya adalah memilih waktu yang tepat. Waktu yang baik bisa membuat efek kumur air garam menjadi 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Jadwal waktu terbaik yang direkomendasikan Dr. Eko Nugroho adalah 3 kali sehari. Pertama, pagi hari setelah bangun tidur. Setelah tidur semalaman, rongga mulut kita ibarat cawan petri bakteri yang membiarkan bakteri dalam jumlah besar. Setelah sikat gigi pagi, kumur dengan air garam hangat bisa menjadi pembersihan besar-besaran yang tuntas, mengusir pasukan jahat yang bekerja shift malam itu, memulai hari yang baru. Kedua, setengah jam setelah makan siang atau makan malam. Perhatikan, setengah jam setelah makan. Mengapa harus menunggu sebentar? Karena saat kita baru selesai makan, lingkungan rongga mulut cenderung asam. Air liur kita butuh waktu untuk menetralkan keasaman awal dan menguraikan sebagian makanan. Biarkan air liur sebagai pasukan pelopor bekerja dulu sebentar. Setengah jam kemudian baru gunakan air garam sebagai pasukan utama untuk melakukan pembersihan ronde kedua. Efeknya paling bagus. Ini bisa membersihkan sisa makanan sekaligus memperbaiki lingkungan rongga mulut lebih lanjut. Ketiga, malam hari sebelum tidur. Ini adalah kali yang mutlak tidak boleh dilewatkan. Kumur air garam sebelum tidur sama dengan membangun perisai pelindung malam hari bagi mulut dan tenggorokan kita, menekan pembiakan bakteri di malam hari, melindungi kesehatan mulut kita sepanjang malam. Besok paginya bangun, Anda akan menemukan bau tidak sedap di mulut jauh berkurang, tenggorokan juga terasa jauh lebih segar. Hukum emas ketiga, gerakan emas metode menentukan khasiat pengobatan. Alat dan waktu sudah benar, terakhir adalah gerakan kita. Kalau gerakannya salah, air garam cuma numpang lewat di mulut sama sekali tidak mencapai efeknya. Tutorial tingkat pengasuh dari Dr. Eko Nugroho datang. Langkah pertama, membersihkan tenggorokan. Teguk sedikit air garam hangat, dongakkan kepala ke belakang, biarkan wajah Anda sejajar dengan langit-langit, lalu buka mulut dan dari kedalaman tenggorokan keluarkan suara ru, ru. Harus mengeluarkan suara karena getaran inilah yang bisa membuat air garam seperti air terjun yang membilas dan menyentuh dinding tenggorokan alias area amandel dengan maksimal. Anda harus merasakannya, rasakan aliran air hangat itu seperti tukang pijat kecil yang dengan lembut memijat tenggorokan Anda. Lakukan setidaknya 30 detik lalu buang. Jika radang tenggorokan cukup parah, bisa diulang 2-3 kali. Langkah kedua, membersihkan rongga mulut. Teguk lagi sedikit air garam hangat, kali ini tidak perlu mendongak. Tutup mulut, gunakan kekuatan kedua pipi dan lidah Anda untuk membuat air garam di dalam mulut berombak ke kiri dan kanan, atas dan bawah. Gunakan tenaga untuk menggembungkan pipi agar aliran air menghantam sela-sela gigi, tepi gusi, serta setiap sudut rongga mulut. Gerakan ini juga tolong dilakukan setidaknya 30 detik lalu buang. Langkah tambahan spesial, kabar gembira bagi penderita rinitis. Jika Anda seperti Pak Budi yang punya masalah rinitis, sisa air garam hangat bisa digunakan untuk mencuci rongga hidung dengan lembut. Anda bisa membeli alat cuci hidung khusus di apotek, atau bisa menggunakan tangan menampung air. Hirup pelan-pelan dari satu lubang hidung, lalu biarkan mengalir keluar dari lubang hidung lain atau mulut. Ingat, gerakannya harus sangat lembut, jangan sekali-kali menyedot terlalu kuat. Metode ini bisa efektif membilas alergen dan lendir di dalam rongga hidung sampai bersih, membuat hidung Anda plong luar biasa. Nah, rasio emas, waktu emas, gerakan emas. Apakah ketiga hukum besar ini sudah Anda ingat? Coba pikirkan betapa ajaibnya prinsip ini. Menguasai 3 poin ini, Anda sudah mengalahkan 90% orang dan menjadi ahli pemula kumur air garam. Tapi rahasia Dr. Eko Nugroho belum habis. Selanjutnya beliau masih akan mengajarkan beberapa jurus resep rahasia tingkat lanjut yang bisa membuat segelas air garam biasa seketika berubah menjadi air dewa dengan khasiat berlipat ganda. Jika Anda sudah menguasai cara dasar tadi, selamat, Anda sudah memegang tiket menuju kesehatan. Tapi jika Anda ingin efek air garam ini naik satu level lagi, menjadi lebih tertarget, maka konten berikut ini adalah resep rahasia simpanan Dr. Eko Nugroho.
Beliau akan mengajarkan cara menambahkan 3 bahan dapur yang umum sebagai senjata rahasia agar air garam ini langsung naik kelas menjadi air dewa dengan fungsi berbeda. Senjata rahasia 1. Tambahkan jus jahe, musuh bebuyutan sakit tenggorokan. Apakah Anda sering merasa tenggorokan kering, gatal, nyeri? Atau seperti banyak teman-teman guru dan tenaga penjualan yang karena kebanyakan bicara suaranya jadi serak? Saat itulah yang Anda butuhkan adalah menambahkan beberapa tetes jus jahe segar ke dalam air garam hangat racikan Anda. Mengapa jahe? Karena jahe mengandung komponen alami yang sangat kuat bernama gingerol. Penelitian medis modern sudah menemukan bahwa gingerol adalah pereda nyeri dan antiinflamasi alami yang efeknya sangat kuat, bahkan khasiatnya tidak kalah dengan beberapa obat antiinflamasi non-steroid. Saat Anda berkumur dengan air garam jahe, rasanya seperti menyelimuti tenggorokan Anda dengan selimut listrik yang hangat. Hangat dan nyaman sekali. Peradangan dan rasa nyeri langsung terusir. Rasa pedas dan hangat itu langsung menyasar area yang meradang, dengan cepat mengusir hawa dingin, menekan peradangan, dan meredakan nyeri. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Potong seiris kecil jahe segar, gunakan alat untuk menumbuk atau memerasnya, teteskan beberapa tetes sari jahe segar ke dalam 250 ml air garam hangat Anda, aduk rata, dan siap digunakan. Metode ini untuk sakit tenggorokan akut dan suara serak benar-benar pertolongan dewa. Saya ingat Dokter Eko pernah berbagi satu kasus, seorang guru SMP bermarga Santoso, Pak Guru Santoso, yang lama menderita faringitis kronis, terutama setiap mau ujian atau awal semester karena banyak bicara, suaranya hampir hilang, sangat menderita. Dokter Eko mengajarkan resep air garam jahe ini. Pak Guru Santoso rutin memakainya selama 2 minggu, dia merasa tenggorokannya jauh lebih jernih. Dulu mengajar 2 jam pelajaran suara sudah serak, sekarang bisa bertahan 1 pagi penuh. Dia bercanda bilang, segelas air garam jahe ini sekarang jadi jimat pelindung suara saya, lebih manjur dari permen pelega tenggorokan manapun. Senjata rahasia 2, tambahkan soda kue, tembok api asam untuk gigi berlubang dan bau mulut. Apakah Anda sangat suka makan kue manis, minum kopi, minum teh, atau sering merasa mulut terasa asam dan napas tidak segar? Saat itulah senjata rahasia Anda adalah menambahkan sejumput bubuk soda kue baking soda makanan ke dalam air garam hangat. Mengapa soda kue? Seperti yang kita bahas sebelumnya, makanan yang kita makan terutama yang manis dan bertepung akan diuraikan dan difermentasi oleh bakteri di mulut menghasilkan banyak asam. Asam inilah biang keladi yang mengikis gigi kita menyebabkan gigi berlubang. Sekaligus bakteri penghasil asam ini juga sumber utama bau mulut. Sedangkan soda kue, nama kimianya natrium bikarbonat, sifatnya basa alkali. Saat soda kue yang basa bertemu dengan lingkungan mulut yang asam, akan terjadi reaksi netralisasi yang ajaib. Ia ibarat tembok api asam yang kuat, mampu dengan cepat membalikan lingkungan asam di mulut, mengubahnya menjadi lingkungan netral atau sedikit basa yang tidak menguntungkan bagi bakteri jahat untuk hidup, tanpa korosi asam. Resiko gigi berlubang otomatis turun drastis. Bakteri jahat tidak bisa hidup, masalah bau mulut pun teratasi dari akarnya. Cara pakainya sama mudahnya. Ke dalam air garam hangat yang sudah diracik, tambahkan sejumput kecil, kira-kira seujung 2 jari cubitan Anda, bubuk soda kue, aduk rata lalu pakai untuk berkumur. Sangat cocok digunakan setelah makan manis atau minum minuman asam. Namun di sini Dr. Eko Nugroho secara khusus mengingatkan daya bersih soda kue agak kuat, tidak disarankan dipakai setiap hari. Seminggu pakai 2-3 kali sudah cukup untuk membangun tembok api yang kokoh bagi gigi dan mulut Anda. Senjata rahasia 3, tambahkan propolis, perisai cairan emas untuk imunitas. Jika Anda merasa fisik Anda agak lemah saat pergantian musim, gampang sekali kena flu, atau ingin memberi perlindungan yang lebih kuat dan menyeluruh bagi tubuh, maka resep pamungkas Dr. Eko Nugroho adalah meneteskan 2,3 tetes ekstrak propolis cair ke dalam air garam hangat. Propolis itu apa? Ia dijuluki antibiotik alami emas ungu, zat kuat yang digunakan lebah untuk melindungi sarang dari serangan bakteri dan virus. Sains modern menemukan propolis kaya akan komponen ajaib bernama flavonoid yang punya kemampuan antibakteri dan antivirus super kuat. Yang lebih hebat lagi, propolis tidak hanya bisa membunuh musuh tapi juga memperkuat kita. Ia bisa secara efektif mengaktifkan sel imun tubuh manusia, meningkatkan daya tahan tubuh kita, ibarat memakaikan baju zirah perisai cairan emas yang kebal senjata pada tubuh kita. Saat Anda berkumur dengan air garam propolis, komponen aktif propolis akan langsung bekerja pada mukosa mulut dan tenggorokan Anda. Ini adalah gerbang pertama masuknya virus dan bakteri ke tubuh manusia.
Propolis tidak hanya membasmi penyerbu ini di tempat, tapi juga membentuk lapisan pelindung di permukaan mukosa, sekaligus merangsang sistem imun Anda untuk aktif total, membuat Anda dari dalam keluar menjadi lebih kuat. Cara ini sangat cocok digunakan saat musim flu atau sebelum dan sesudah pergi ke tempat umum seperti rumah sakit atau stasiun, mampu memberikan perlindungan tingkat tinggi bagi Anda dan keluarga. Jus jahe, soda kue, propolis. Apakah ketiga senjata rahasia ini sudah Anda pelajari? Mereka ibarat 3 mitra terbaik air garam, bisa Anda kombinasikan secara bebas sesuai kebutuhan Anda, menyerang masalah kesehatan Anda dengan tepat. Baiklah, hari ini kita bersama-sama telah menyingkap rahasia Dr. Eko Nugroho menjaga kesehatan selama 30 tahun. Mulai dari prinsip sains mengejutkan di balik segelas air garam biasa, hingga aturan operasi emas yang melipat gandakan efeknya, lalu ke resep peningkatan eksklusif dengan 3 senjata rahasia. Kita menemukan bahwa ternyata menjaga kesehatan tidak selalu butuh obat mahal, juga tidak butuh prosedur rumit. Terkadang kekuatan terbesar justru tersembunyi di tempat yang paling sederhana, paling alami, dan paling tidak mencolok. Coba Anda pikirkan, sebotol obat kumur yang agak bagus harganya bisa ratusan ribu rupiah. Sekali ke dokter gigi, tebus obat habis berapa uang lagi? Sedangkan metode ini, setahun penuh mungkin biayanya tidak sampai seharga segelas es kopi susu. Yang dihematnya untuk Anda adalah biaya berobat yang tak terhitung dan waktu yang berharga. Hitungan ini siapapun pasti bisa menghitungnya. Inilah investasi kesehatan yang paling cerdas. Tolong ingat kalimat yang diucapkan dokter. Dokter terbaik adalah diri kita sendiri, obat terbaik adalah kebiasaan yang baik. Rutin berkumur air garam, kebiasaan kecil ini bukan sekadar sebuah metode, melainkan sebuah sikap kita bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri, sikap menjalani hidup dengan bijaksana. Ia memberitahu kita bahwa kesehatan bukan anugerah dari orang lain, melainkan dibangun sedikit demi sedikit oleh tangan kita sendiri. Jadi jangan ragu lagi, sekarang juga pergi ke dapur. Raciklah segelas air dewa pelindung pertama yang penuh cinta dan kesehatan untuk Anda dan keluarga Anda. Ingat, asalkan konsisten, pintu menuju panjang umur dan sehat akan terbuka untuk Anda dari hal kecil ini. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama angkat gelas air garam kesehatan ini, bersulang untuk kesehatan dan umur panjang kita sendiri. Saya doakan setiap teman-teman semua bisa memiliki tenggorokan yang segar, napas yang lancar, gigi yang sehat, napas yang wangi, selalu tersenyum dan hidup sehat walafiat sampai usia 100 tahun.